Dan kalau kita baca detail apa yang dikatakan para ulama, Masya Allah, betul-betul nampak kemiripan aksi yang menambah-nambah dari umat Islam tentang apa yang diajarkan Rasul, agak mirip dengan aksi menambah-nambah Nasrani atas agamanya Nabi Isa. Karena berangkat dari bab yang sama, belok kanan, nambah-nambah. Kita tak bicara belok kiri karena sudah sepakat. Maka kalau ingin beragama dengan benar, ikuti, jangan tinggalkan, jangan nambah-nambah. Itu agama yang benar. Itu agama yang asli, itu agama yang murni, itulah Rasulmu tercinta. Saudaraku, di akhirat nanti ada yang namanya telaga Rasul. Setiap Nabi dan Rasul punya telaga masing-masing. Di sanalah mereka menanti umat-umatnya yang setia. Maka Nabi Muhammad SAW pun punya telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga itu bukan Al-Kautsar. Walau banyak orang mengatakan telaga itu bernama Al-Kautsar. Akan tetapi airnya datang dari Al-Kautsar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan lebih dahulu sampai di telaga dan saya tunggu kalian di sana. Rasul dan semua umatnya yang setia akan bertemu di telaga itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana engkau bisa menentukan yang ini umatmu, yang ini bukan umatmu? Kata Nabi SAW, dari bekas wuduk mereka. Berarti ada kespesialan wuduk untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kespesialan wuduk itu membuat Nabi tahu, kalau wuduknya begini, bekas wuduknya begini, ini umatku. Rasul tak bertemu kita. Namun dengan itu Rasul tahu yang mana umatnya, yang mana bukan umatnya. Lalu mulai berdatangan umat Nabi ke telaga Nabi. Abu Bakar, Nabi kenal. Jelas. Umar, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, cucu Nabi kita tercinta, istri-istri Nabi kita tercinta, paman-paman Nabi kita tercinta, sahabat-sahabat Nabi kita tercinta, kaum kerabat Nabi Alul Bait tercinta. Dan mulai tabi'in yang tak bertemu dengan Nabi, tapi di atas agama Nabi berdatangan, Nabi menunggunya di telaga. Kemudian ada orang yang mereka adalah umat Nabi SAW ingin masuk telaga namun dihalau oleh malaikat. Jangan kalian masuk ke sini. Ini bukan tempat kalian. Nabi melihat umatnya dan mengatakan, ummati, ummati, wahai malaikat, jangan dihadang mereka, biarkan mereka masuk, dia umatku, mereka umatku. Jawaban kata malaikat berkata kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad, mereka telah merubah-rubah agamamu setelah engkau tiada. Lalu Nabi mengatakan, suhqa, suhqa, pergi kalian ke sana, celaka kalian. Inikah yang kita inginkan? Dengan menambah-nambah dan merubah-rubah agama Nabi kita tercinta dengan gaya kita, bukan dengan gaya Rasul tercinta. Dengan kaifiat kita, bukan dengan kaifiat Rasul kita tercinta. Dengan lafaz-lafaz yang kita buat sendiri, bukan dengan lafaz yang diajarkan Rasul kita kepada kita. Apakah modif agama Rasul adalah modif sama dengan memodif mobil? Orang saja kalau membeli mobil yang dimodif nggak mau. Karena mereka ingin yang asli. Lalu ada apa? Modifikasi syariat. Seolah-olah kita orang yang ngerti jalan ke surga lebih dari Rasul tercinta. Kita tutup dengan beberapa pertanyaan berikutnya. Apakah engkau lebih berilmu daripada Rasul tercinta? Apakah engkau lebih bertakwa daripada Rasul tercinta? Apakah engkau lebih takut kepada Allah daripada Rasul tercinta? Apakah engkau adalah orang yang lebih taat kepada Allah lebih daripada Rasul tercinta? Apakah engkau mencintai Allah lebih daripada Rasul tercinta? Apakah engkau takut ke neraka dan takut murka Allah lebih daripada Rasul tercinta? Apakah engkau lebih kuat beribadah lebih daripada Rasul tercinta? Apakah engkau benar-benar mencintai surga lebih dari Rasul tercinta? Apakah engkau lebih tahu jalan-jalan syaitan lebih dari Rasul tercinta? Apakah engkau tahu mana yang terbaik untuk manusia lebih dari Rasul tercinta? Kalau jawabannya tidak, maka ikutilah Rasul itu. Tapi kalau engkau jawab iya, aku tahu engkau orang sesat. Silahkan jawab. Jawabannya yes or no.
Kalau engkau katakan no, maka tuntutannya adalah ikuti Rasul. Jangan engkau yakin bahwa beliau yang paling berilmu, beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling taat, beliau yang paling takut, beliau yang paling mencintai Allah, beliau yang takut akan azab Allah, beliau yang takut akan neraka Allah, beliau yang paling kuat beribadah, beliau yang paling cinta surga, beliau yang paling tahu jalan-jalan setan. Lalu kemudian engkau tak mengikutinya. Melenceng daripada syariatnya. Melenceng dari apa yang dia ajarkan kepada manusia. Ada apa denganmu?